Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl. Pada kesempatan video ini, saya akan mempresentasikan hasil audit untuk ujian akhir semester uh, kelas pengauditan. Untuk soal yang didapat, saya mendapatkan data yang pertama ada daftar umur piutang, ada cuplikan raca dan laba rugi yang dimiliki oleh klien, ada rangkuman konfirmasi piutang, ada hasil wawancara manajemen, dan juga ada observasi fisik sediaan. Jika dilihat dari soalnya, audit yang akan kita fokuskan ya terhadap piutang dan juga sediaan. Selanjutnya juga ada keterangan untuk audit ini diasumsikan semua bukti telah diperiksa dan tidak terdapat salah saji. Lalu juga terdapat setoran dalam perjalanan. Selanjutnya ada hasil daripada observasi fisik sediaan. Selanjutnya ada standar terkait cadangan kerugian piutang dan juga asumsi saldo piutang dagang adalah 5% dari total aset. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan daripada audit program yang akan saya jalankan. Untuk yang pertama, prosedur awal yang saya lakukan yaitu melakukan pengecekan laporan keuangan klien untuk balance sheet dan profit and loss, apakah sudah lengkap dan benar. Dan juga untuk memastikan laporan keuangan klien sudah disajikan dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Selanjutnya, melakukan prosedur analitis dengan menghitung rasio yang ada pada laporan keuangan dan juga menghitung tingkat materialitas untuk audit yang akan dilakukan. Selanjutnya, terkait audit piutang. Di sini saya akan melakukan konfirmasi audit, lalu melakukan pengecekan terhadap subsequent penerimaan, selanjutnya juga melakukan analisa dengan aging piutang, dan juga melakukan pengecekan atas pencadangan kerugian piutang yang ada pada laporan keuangan klien. Selanjutnya juga untuk audit sediaan. Program audit yang akan dijalankan yaitu melakukan cek fisik persediaan dan juga melakukan pencadangan penurunan nilai persediaan jika memang ada bukti di mana ada penurunan dari persediaan yang dimiliki oleh klien. Oke, selanjutnya saya um, akan mengecek daripada isi daripada laporan keuangan yang dimiliki oleh klien. Di sini kita ada saldo piutang usaha, cadangan kerugian piutang, lalu ada angka sediaan kertas, dan juga ada angka penjualan. Selanjutnya dari saya menghitung ya untuk tingkat materialitas yang dimiliki oleh klien, di mana asumsi saldo piutang adalah sebesar 5% dari total aset. Untuk total aset sendiri didapatkan angka 1,9 miliar dan tingkat materialitas adalah 0,5% dari total aset, yaitu sebesar 9,5 juta. Ini adalah tingkat materialitas secara total aset yang akan kita jadikan acuan seperti itu. Karena tingkat materialitas ini nantinya akan berpengaruh terhadap opini ya setelah audit selesai dilakukan. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan terkait rasio atau prosedur analitis yang saya sudah lakukan untuk audit ini. Yang pertama ada iron turnover, yaitu untuk angka unaudited sebesar 6,88 kali, terus juga ada angka audited sebesar 8,46. Di sini memang ada perubahan ya untuk angka unaudited dengan angka audited. Dan jika diterjemahkan ke dalam hitungan hari, di mana kita dapat angka 53 hari untuk yang unaudited dan angka audited sebesar 43 hari. Untuk
perputarannya menurut saya masih cenderung lama ya, untuk konversi dari piutang menjadi kas, karena memang di sini memerlukan waktu lebih dari 1 bulan untuk penagihan tersebut. Oke, lanjut. Saya juga melakukan konfirmasi audit ya. Di sini ada formatnya. Jadi saya kirim untuk audit konfirmasi ke merah, putih, dan biru. Ini adalah contoh suratnya. Mungkin bisa dilihat juga ya, standar yang ada untuk audit seperti itu. Lalu saya juga mengecek terkait daftar umur piutang. Daftar umur piutang di sini ya kita memiliki klien merah, putih, dan biru. Dengan data untuk angkanya belum jatuh tempo sebesar 45 juta, lebih dari 30 hari sebesar 20 juta, lebih dari 90 hari sebesar 30 juta, dan dengan total 95 juta. Kalau kita cek dengan laporan keuangan, angkaan audit ini sudah balance ya, 95 juta, di sini juga 95 juta secara em, total. Untuk cadangan kerugian piutang, di sini kita memakai standar di mana untuk yang lebih dari 30 hari kita cadangkan sebesar 10%, lebih dari 60 hari 50%, dan lebih dari 90 hari sebesar 100%. Jika kita lihat secara total, angka cadangan kerugian piutang untuk tahun 2008 itu sebesar 32 juta. Jika kita lihat yang sudah dicadangkan dengan klien, harusnya sudah sesuai. Berarti di sini sudah tidak diperlukan lagi untuk audit adjustment karena angkanya sudah dicadangkan terlebih dahulu oleh klien. Oke, selanjutnya saya juga akan menjelaskan terkait hasil wawancara. Hasil wawancara dari klien untuk customer merah itu telatan tapi selalu bayar. Untuk customer putih itu tidak dapat dihubungi. Untuk customer biru selalu bayar tepat waktu. Jika kita cek ke dalam datanya, inline ya, dari keterangan klien dengan data yang disajikan. Contoh yang merah, ini ada yang lebih dari 90 hari, dia ya telat, ini telat banget. Tapi nanti kita cek untuk ada indikasi ada setoran dalam perjalanan yang di mana nanti akan ada, maksudnya ada data ya yang di dalam soal ini. Terus juga untuk yang biru dia selalu bayar tepat waktu. Di sini untuk saldo piutangnya memang belum jatuh tempo. Yang putih tidak dapat dihubungi, ini udah 90 hari lebih ya. Sudah dapat dihubungi mungkin ya sudah tidak bisa ditagih lagi seperti itu. Lalu juga untuk hasil konfirmasi ini sejalan. Yang putih tidak menjawab konfirmasinya, terus yang merah tidak setuju karena saldo yang dimiliki klien sebesar 65 juta, oh ternyata saldonya sebesar 45 juta yang di. Terus untuk biru saldonya setuju ya antara konfirmasi dengan angka yang dimiliki oleh klien. Jadi tidak ada selisih. Oke, di sini em, saya juga langsung menjabarkan ya, di mana kalau kita lihat dari soal itu ada terdapat setoran dalam perjalanan sebesar 20 juta di rekening koran. Indikasinya adalah 20 juta ini adalah yang dibayar oleh Merah, di mana uangnya sudah ditransfer oleh Merah, tapi mungkin belum diterima pada saat tanggal neraca seperti itu. Jadi saya asumsikan bahwa em, saldo 45 juta ini sudah match ya antara piutang yang sudah dikurangi dengan store dalam perjalanan dengan juga hasil konfirmasi auditnya sebesar 45 juta. Lalu juga untuk putih karena tidak dapat dihubungi, terus juga udah ya nggak tahu lah ini bisa ditagih atau nggak seperti itu. Ini ada suggest dari auditor untuk dihapuskan
piutangnya seperti itu. Oke. Dan untuk di sini temuannya adalah dua ya. Satu penghapusan piutang, satu lagi setoran dalam perjalanan. Oke, selanjutnya adalah jurnal adjustment yang saya ajukan. Yang pertama adalah cadangan kerugian piutang pada beban kerugian piutang. Ini untuk membalik di mana yang sebelumnya cadangan kerugian piutang itu dibebankan sebesar 100%. Ini saya balik. Jadi cadangan kerugian piutang itu tidak terjadi karena memang sudah tertagih pada saat dilakukan audit dan itu sudah em, terlihat ya ada setoran dalam perjalanan dan juga dibuktikan dengan konfirmasi audit seperti itu. Dan yang kedua langsung menghapus piutang usaha. Jadi tidak perlu lagi ada istilahnya pencadangan tuh tidak perlu lagi karena memang piutang ini sudah tidak tertagih. Jadi kita juga suggest untuk langsung menghapus daripada piutang usaha yang dimiliki oleh klien seperti itu. Oke, untuk audit piutang seperti itu ya, untuk yang sudah saya lakukan. Selanjutnya, selanjutnya untuk audit persediaan. Audit persediaan, saya mendapatkan hasil dari observasi fisik sediaan, yaitu ada dua jenis item, di mana satu kertas putih dan kertas buram. Masing-masing mempunyai 100 roll dan 200 roll dengan cost kertas putih 500.000 per roll, kertas buram 275.000. Secara total kita cek ya untuk saldo BS-nya sudah sama sebesar 105 juta dan juga di sini kan sama 105 juta juga cara observasi fisiknya. Oke, pada soal em, menunjukkan di mana ada hasil observasi fisik sediaan menyatakan bahwa 10% sediaan kertas putih lembab basah dan 20 roll sediaan kertas buram nilai pasarnya tinggal 15% dari nilai kosnya. Berarti di sini ada indikasi di mana penurunan nilai daripada persediaan tersebut. Yang pertama adalah 10% ya. 10% kertas putih mengalami putih lembab basah. Di sini kita langsung asumsikan secara total ada pengurangan 10% yaitu 5 juta. Jadi em, karena yang dari klien itu menggunakan lokom, lower of cost or market, kita langsung em, melakukan eh, kita akan suggest gitu ya untuk melakukan adanya penurunan nilai daripada sediaan tersebut. Selanjutnya untuk yang 20 roll sediaan kertas buram nilai pasarnya tinggal 15%. Ini jelas ya. Karena secara market nilainya udah turun. Sisa 15% berarti penurunan sebesar 85% untuk yang em, untuk yang dimiliki untuk item kertas buram tersebut seperti itu. Di mana kita dapat angka 4,6 juta. Di sini ada jurnal adjustment, beban penurunan beban penurunan nilai persediaan yang pertama untuk kertas putih karena dia lembab basah sebesar 5 juta. Terus ada yang kertas buram sebesar 4,6 juta. Di sini juga mengurangi daripada nilai sediaan yang dimiliki oleh klien. Oke. Oke, selanjutnya juga untuk setoran dalam perjalanan. Di sini terdapat informasi di mana adanya setoran dalam perjalanan di rekening koran.
Karena tadi kita sudah melakukan pengecekan ya terhadap piutang merah, di mana selisih 45 juta dan diasumsikan memang 20 juta ini sudah dibayar dan itu masih dalam perjalanan untuk setoran masih dalam perjalanan untuk saldonya si merah. Di sini kita langsung suggest untuk memasukkan saldo bank saldo bank secara rekonsiliasi ya di bank kita dan juga membalik daripada piutang usaha yang milik merah karena memang secara konfirmasi saldo yang dimiliki klien ini overstated sebesar 20 juta. Seharusnya secara konfirmasi 45 juta, tapi secara buku yang dimiliki klien sebesar 65 juta. Jadi kita suggest untuk melakukan em, audit adjustment ya terkait membalik saldo piutang sebesar 20 juta. Di sini kita bisa lihat ya, yang pertama ada yang tadi CKP untuk membalik ya karena merah ternyata membayar setelah kita cek di buku klien ternyata sudah dicadangkan untuk kerugian piutang tersebut. Yang kedua ini membalik ya, jadi eh, piutang usahanya putih itu sudah benar tidak bisa ditagih, jadi langsung dihapuskan saja piutang yang ada di dalam buku klien seperti itu. Selanjutnya pencatatan untuk mencatat setoran dalam perjalanan atas pembayaran piutang merah sebesar 20 juta yang tadi. Terus yang keempat dan yang kelima ini mencatatkan beban penurunan nilai persediaan yang ya masing-masing untuk yang kertas putih dan juga kertas buram seperti itu. Oke. Secara laporan keuangan, jika kita sudah masukkan em, ada perubahan ya, maksudnya dari saldo bank dia naik 20 juta, piutang usaha jadi turun 30 juta. Ini impact-nya adalah yang pertama tadi pembayarannya dari em, merah, customer merah dan juga penghapusan piutang dari customer putih. Jadi secara saldo yang audited yang tadinya angkanya 95 juta dia turun 30 juta ini menjadi 65 juta dan cadangan kerugian piutang ini sisa 2 juta. Dan ini secara detail untuk di mana yang lebih dari 30 hari. Sisa tinggal 2 juta untuk cadangan kerugian piutang yang ada di klien. Seperti itu. Untuk kesediaan kertas, adanya penurunan nilai yang tadi terkait lembab basah dan juga udah turun nilai marketnya untuk kertas putih dan kertas buram seperti itu. Di sini ada pengurangan ya untuk beban kerugian piutang sebesar 20 juta dan juga ada kenaikan dari beban penurunan nilai persediaan seperti itu. Ini adalah figur daripada neraca dan laba rugi setelah dilakukan audit seperti itu. Oke, lanjut. Secara total audit adjustment yang kita kumpulkan ya itu ada di angka 59 juta untuk em, saldo di mana terdapat salah saji gitu di dalam laporan keuangan klien. Jadi kita udah kumpulkan berapa secara total em, angka yang harus dilakukan penyesuaian yang banyak ada di dalam piutang sih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah terkait daripada opini. Apabila manajemen menolak semua usulan penyesuaian, maka opini yang akan diberikan berupa opini tidak wajar. Dikarenakan total dari penyesuaian yang diusulkan sejumlah 59.675.000. Lebih besar dibandingkan tingkat materialitas dari total aset sebelumnya sebesar 9,5 juta. Jadi untuk salah saji terdapat pada tingkat laporan keuangan seperti itu ya. Cara
total untuk audit adjustment yang ditemukan oleh auditor seperti itu. Oke. Selanjutnya dari sisi saya akan juga menjelaskan terkait daripada surat representasi karena memang dari soal ada keterangan ya untuk buatlah surat representasi dan surat manajemen sesuai teman-teman dan respon manajemen. Oke, surat representasi manajemen yang mencakup terhadap pernyataan manajemen bahwa sudah mengikuti atas atau sudah patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku umum untuk penyajian daripada laporan keuangan seperti itu. Di sini em, bisa bisa apa ini secara standar ya untuk representation letter yang ditandatangani oleh klien tentang kepatuhan terhadap peraturan juga tentang tanggung jawab klien juga terhadap laporan keuangannya sendiri seperti itu. Dan juga di sini ada keterangan klien hanya menunjuk satu kantor akuntan publik dari audit yang dia yang sedang dilakukan. Jadi hanya satu kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh klien seperti itu. Sini ada apa tanda tangan direktur sih untuk surat pernyataan manajemen seperti itu. Terkait surat manajemen, ini berisi tentang temuan atas kelemahan internal kontrol, di mana kelemahan pengendalian internal perusahaan yang saya temukan itu terdapat di gudang penyimpanan kertas putih. Kenapa? Karena sudah 3 tahun berturut-turut kejadian kertas putih lembab basah, di mana jika tidak diperbaiki akan terus menjadi kerugian perusahaan dan ini harus mendapatkan perhatian ya dan juga adanya tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua terhadap penghapusan piutang atas customer putih. Em, dari sisi kita suggest untuk lebih ditingkatkan kembali kehati-hatian terhadap otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Mesti dicek lagi jika memungkinkan mungkin em, bisa lebih teliti lagi untuk em, perusahaan yang akan diberikan kredit ini apakah comply atau enggak gitu loh untuk terkait daripada pembayaran ya bis seperti itu sih. Oke, em, menurut saya sekian untuk presentasi em, atas hasil audit yang sudah saya lakukan terkait dari soal ujian akhir semester kelas pengauditan. Untuk kurangnya mungkin saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.